Waalaikumsalam. Silakan masuk Gita. Apakah tadi Ibu ada manggil Gita? Ya benar, tadi Ibu manggil Gita. Silakan duduk Gita. Sekarang kita sudah di ruangan konseling ya. Jadi Ibu akan melakukan bimbingan kepada Gita dengan tujuan mengkomunikasikan permasalahan yang disampaikan oleh wali kelas kita sama Ibu. Apakah Gita bersedia? Ya, Gita bersedia, Bu. Oke. Nah, Gita tadi datang ke sekolahnya terlambat atau bagaimana? Iya, terlambat, Bu. Tapi alhamdulillah dibolehkan masuk oleh Pak. Oh, tadi memang terlambat ya, dan juga diizinkan masuk oleh Satpam. Nah, baiklah Gita, sebelumnya Gita sudah pernah melakukan konseling? Sudah 1 kali, Bu. Sudah pernah ya 1 kali, berarti Gita sudah mengetahui apa itu konseling individual. Lupa, Bu. Gita lupa. Baiklah, akan Ibu sampaikan kembali ya, kalau konseling individual itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK, yaitu Ibu sendiri, kepada Gita sebagai konselingnya. Tujuannya untuk mengentaskan permasalahan yang Gita rasakan, yang Gita alami, seperti permasalahan pribadi, permasalahan belajar, sosial, ataupun permasalahan karir, ya Nak ya, ataupun perencanaan masa depannya Gita seperti apa, seperti itu. Nah, di sini Ibu memanggil Gita atau siapa? Panggil Gita aja, Bu. Oke, Ibu memanggil Gita saja ya. Nah, Ibu di sini Ibu memanggil Gita ke ruangan BK ini. Apa Gita merasa keberatan, Nak? Tidak. Tidak merasa keberatan ya. Berarti kita datangnya tidak terpaksa. Ibu ingin apa yang menjadi permasalahannya Gita itu bisa kita sampaikan kepada Ibu. Apa yang Gita rasakan, apa yang Gita pikirkan, itu silahkan Gita ceritakan, silahkan Gita sampaikan ke Ibu. Ya, kita bisa bercerita atau sampaikan ke Ibu secara terbuka. Nah, secara terbuka, tidak ada yang disimpan, tidak ada yang disembunyikan, karena hanya kita yang ada di ruangan BK ini. Apapun yang kita sampaikan itu hanya sebatas pintu saja. Ibu tidak akan sampaikan permasalahan kita baik kepada wali kelas kita, guru bidang studi kita, ataupun kepada orang tua. Walaupun nanti Ibu menyampaikan permasalahan kita ini, tentunya adanya persetujuan dari kita sendiri. Boleh tidak Ibu sampaikan permasalahan kita? Seperti itu ya Nak ya. Nah, jadi sekarang Ibu kan mendapatkan informasi tentang kehadirannya kita, tentang belajarnya kita ya. Sekarang kita kan sudah bertemu dengan Ibu ya Nak ya. Jadi apa yang ingin kita sampaikan kepada Ibu? Gita merasa bingung dan sedih, Bu. Kita merasa bingung dan sedih. Oke, Ibu memahami perasaan yang kita rasakan. Nah, kalau bisa, apakah perasaan Gita ini bisa dibicarakan bersama dengan Ibu? Iya, Bu. Dengan senang hati kita akan menceritakannya semuanya kepada Ibu. Tapi kita harap permasalahan kita ini dirahasiakan. Iya. Karena ini masalah pribadi, Bu. Iya, benar ya Gita. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan yang Gita rasakan atau perasaan yang Gita alami sekarang ini. Di sini kita bisa bercerita tentang semua yang kita rasakan dengan tenang dan juga leluasa, karena di sini Ibu akan menjaga kerahasiaannya. Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini semangat belajar kita menurun, sehingga tugas-tugas kita menumpuk dan malas mengerjakannya.
Oke, nah setelah itu bagaimana kita? Karena motivasi belajar yang menurun Mm-mm. dan minat belajar juga tidak ada, itulah yang menimbulkan kita malas belajar, Bu. Oke, berarti kita menyampaikan ke Ibu permasalahannya itu tentang minat belajar kita yang menurun. Tadi kita juga mengatakan kalau kita kos, kalau Ibu rasa kita kos itu tentunya bisa menyelesaikan tugasnya. Iya, sebenarnya sih iya, Bu. Tapi kalau ingin mengerjakan tugas itu rasanya malas, Bu. Sering kepikiran masalah-masalah itu, Bu. Jadi kita supaya masalahnya agak berkurang sedikit, kita pergi main sama teman-teman sampai lupa waktu juga, Bu. Oh, seperti itu. Dengan minatnya belajar tadi itu, pertama dampaknya apa yang kita rasakan? Kalau dampaknya sih banyak dampak negatif. Banyak dampak negatif. Seperti apa, Nak? Sering keluar gak jelas, keseringan main HP, Oh, keseringan main HP. ya semangat belajar jadi menurun. Kalau di kelas sendiri gimana kita? Sering keluar masuk juga? Ya, kadang kalau guru menerangkan pelajaran pasti ngantuk karena malamnya main HP sampai larut malam, Oh iya, jadi lupa waktu. berarti kurang juga konsentrasi saat belajar ya Taya? Iya, seperti itu. Nah, dengan minat kita tadi itu belajar ya. Kalau menurut kita belajar itu apa, Nak? Belajar itu seperti kalau guru mengasih pertanyaan kita bisa mengerti apa yang disampaikan guru tersebut. Tapi sekarang kita ngerasa kalau guru bertanya itu sulit mengasih jawaban itu, Bu. Seperti takut-takut karena kita tidak memahami. Nah, karena dia itu kalau kita tidak paham dengan materi itu, tentunya rasa takut kita juga muncul ya Taya. Ya, sekarang kita tadi ada nih komunikasi sama orang tua hari ini. Tidak, Bu. Tidak ada. Kapan terakhir komunikasi dengan orang tua, Ta? Kemarin. Kemarin. Itu kita yang telepon. Itu kalau boleh tahu Ibu itu membicarakan apa itu, Ta? Tidak ada. Nanya kabar orang tua aja. Terus tidak jam. Kita anak keberapa, Nak? Anak pertama. Anak pertama, iya. Oke, berarti yang lainnya minat belajar kita ini juga dimunculkan karena itu ya masalah keluarga tadi. Ya kalau masalah keluarga kita juga bisa kembali ke agama kita ya Taya. Kita bisa berdoa semoga apa yang kita pikirkan tadi itu semuanya itu baik-baik saja. Ya, cobalah kita untuk belajar mengkomunikasikan apa yang kita rasakan seperti itu ya Nak ya. Nah, sejauh ini mapel pembelajaran kita ada berapa, Nak? 12. Ada 12. Itu kira-kira tugasnya berapa yang tidak masuk kita? Yang masuk cuman pelajaran seni budaya sama bahasa Inggris. Berarti dari 12 yang masuk yang tugasnya masuk itu hanya seni budaya dan bahasa Inggris. Iya, Ibu lihat dari segi kehadiran kita juga minim sekali ya. Juga di sana ada banyak tanpa keterangannya. Itu tanpa keterangan itu kita karena sering terlambat, Bu. Karena sering terlambat. Terus lalu balik lagi ke kos. Apa yang kita lakukan, Nak? Main HP lagi. Oke. Nah, Gita, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Gita, apa sih yang akan kita lakukan selama minat belajar kita itu berkurang? Selama minat belajar kita kurang, kita keseringan melamun. Sering melamun. Sering keluar malam. Itu seperti kita keluar malam itu diketahui sama orang tua, Nak? Tidak, Bu. Tidak. Keseringan main HP sampai larut malam, sehingga paginya kan harus
bangun lagi buat sekolah. Sehingga kadang-kadang bangunnya terlambat, jadi terlambat juga masuk kelasnya, Bu. Iya, berarti kita sudah tahu ya kalau misalkan seperti terlalu aktivitas terlalu malam, hanya sekedar melihat HP, itu mengoperasikan aplikasi apa itu kita? Pas kalau udah larut malam biasanya kita membuka aplikasi TikTok. Oh, TikTok. Berarti tidak pembelajaran ya? Tidak. Lalu usaha apa yang telah kita lakukan untuk meningkatkan minat belajar kita ini? Kita udah usahain buat yang ingin belajar pulang sekolah itu langsung belajar, tapi kita tidak bisa, Bu, karena kalau pulang sekolah kalau capek ya kita tidur. Kadang kalau rasa malas buat ngerjain tugas itu ada aja, Bu. Kadang terpengaruh juga oleh HP, pengen pegang HP terus tanpa ingat-ingat pelajaran, jadi tugas-tugas banyak yang menumpuk Ya Naya. Jadi ibu rasa permasalahan minat belajar kita ini juga bukan terpaku dengan, ini mohon maaf ya kita ya, bukan hanya terpaku dengan keluarga ya Nak ya, tetapi juga adanya muncul rasa malas dari diri kita. Ada juga dari tadi keseringan main HP, itu pun datangnya dari diri kita ya. Nah, ibu rasa itu masih bisa kita tingkatkan lagi pembelajarannya ya Nak ya, dipilah lagi kita bermain handphonenya. Ataupun sekarang rasa malas itu muncul. Dahulu kita pernah semangat kan? Kira-kira waktu semangat itu muncul karena apa? Waktu kita semangat buat sekolah itu karena emang sering ditanya sama orang tua apakah kita udah belajar, tugasnya udah dibuat atau belum. Tapi sekarang yang membuat kita tidak semangat belajar karena bisa dibilang tidak pernah ditanya apakah udah mengerjakan tugas, apakah tugasnya itu dibuat, tidak pernah sama sekali. Berarti itu juga mempengaruhi semangat kita ya Nak ya. Dimana dulu, berarti kita dulu SMP di kampung. Oh, berarti tinggal sama orang tua. Sekarang baru kos, tidak bergabung lagi dengan orang tua ya Nak ya. Nah, itu yang Ibu sampaikan tadi ya Nak ya. Kita juga bisa memahami kondisi orang tua kita tadi. Kita sebagai anak juga minta restu sama orang tuanya di saat pembelajaran, apapun yang kita lakukan. Kita tidak hanya menunggu, oh saya tidak disemangatkan dengan orang tua saya Bu, sehingga saya malas. Nah, kita yang minta restu sama orang tuanya. Ya Nak ya? Iya, Bu. Itu saran dari Ibu. Kalau misalkan kita hanya terpaku, hanya menuntut orang tua saja, sekarang kita sudah diibaratkan sekarang sudah remaja ya Nak ya? Sudah remaja, di mana remaja ini memang membutuhkan perhatian, pengertian. Tapi di balik itu kita juga mengetahui bagaimana kondisi orang tua kita. Rumah teman, tapi pulangnya larut. Karena kita ngekos, kalau udah malam kan gerbangnya dikunci. Oh iya. Bisa dengan dikunci. Lalu kita ditelepon ibu pasnya, terus ditanya dari mana. Terus kita bisa kembali lagi ke kosnya. Bisa, Bu. Kalau dengan keadaan kita yang seperti itu berarti belum diketahui sama orang tua Nak? Belum diketahui. Kira-kira dengan sikap kita seperti itu baik nggak Nak? Kita rasa tidak, Bu. Karena ini terlalu dampak negatifnya terlalu banyak, Bu. Jadi membuat kita jadi malas belajar juga karena udah lupa waktu, tidak bisa membedakan waktu main, waktu belajar. Jadi susah, Bu. Iya benar ya. Kalau misalkan kita terlalu terpaku tadi, tidak bisa memilah waktu ya saya, tidak bisa memilah waktu bermain dan belajarnya kita. Nah, kira-kira sekarang nih dari tugas kita yang tidak masuk itu apa rencana kita ke depannya itu? Rencana kita
kurangin lagi main HP-nya, kurangin pikirin masalahnya, nggak usah dipikirin dulu Bu. Kita harap kita bisa berpikir positif kalau masalah ini tuh ada jalan keluarnya. Iya benar sekali ya Taya. Kalau masalah keluarga tadi bagaimana pendapatnya kita? Kalau masalah keluarga tadi sih kita ingin melupakannya dan mencoba lagi berpikir positif. Benar sekali ya Nak ya. Coba berpikir positif, coba untuk mengkomunikasikannya, karena kalau kita tidak komunikasi tentunya nanti adanya salah paham ya Nak ya. Kita di sini semangat belajarnya kurang, tidak berminat dalam belajar, malahan dan sekiranya ibu dan ayah di kampung baik-baik saja ya kalau kita tidak ada komunikasi ya. Kalau misalnya di kelas bagaimana kita? Kalau di kelas kan karena susahnya bergaul, jadi kita mencoba untuk lebih memahami sifat teman-teman gitu. Benar sekali. Coba dipahami bagaimana teman itu ya. Coba dinilai teman itu menurut dirinya, bukan menurut pandangan kita. Kalau menurut pandangan kita itu kita tidak akan cocok ataupun yang kita sampaikan tadi tidak satu frekuensi dengan temannya, seperti itu ya Nak ya. Dan juga ibu melihat kehadirannya Gita ya, dilihat dari segi kehadiran itu bisa dikatakan minim. Nah, bagaimana untuk kedepannya harapan kita? Kita harap kedepannya kita tidak terlambat lagi lah untuk sekolah. Malamnya kurangin main HP-nya, karena kita sering terlambat. Kalau nanya tugas kan kita tidak terlalu bersosialisasi dengan teman sekelas. Jadi kalau mau nanya tugas kayak ragu-ragu gitu Bu, minder aja gitu. Nanti dikira sok kenal, sok asik. Masih ada kesempatan untuk meningkatkan pembelajaran kita. Coba kita dengan bahasa-bahasa gurunya ya Gita ya, kehadiran kita tadi ya, mungkin kita sudah dipanggil juga kemarin ya Nak ya terkait kehadiran kita. Mungkin dengan bahasa-bahasa gurunya atau teman-temannya, oh Gita ini tidak masuk-masuk, coba diubah. Ya, diubah bahasa-bahasa ataupun pikiran-pikiran temannya. Oh, si Gita ini nilainya tidak akan baik di akhir semester. Coba bahasa-bahasa temannya, anggapan-anggapan teman Gita tadi itu dirubah. Ya, dirubah dalam artian semangat kita belajar. Jadi, apa yang dikatakan teman itu kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita semangat lagi dalam belajar. Kita bisa mendekatkan diri dengan teman-teman yang ada di kelas, ya Nak ya. Yang kita sampaikan tadi tentunya ada dampak kalau kita tidak dapat bersosialisasi, apalagi kita di kelas, ya Nak ya. Dimana tadi Ibu mengatakan di dalam kelas ini adalah keluarga kecil, seperti itu ya Nak ya. Oke, baiklah kita. Jadi kesimpulan dari pertemuan konseling yang kita lakukan hari ini, kita mengalami suatu permasalahan di mana tadi minat belajarnya kita menurun ya, hendaknya minat belajar yang disebabkan adanya yang kita sampaikan tadi, permasalahan dari keluarga ataupun dari dirinya kita sendiri. Main HP. Iya, kecanduan main HP. Yang paling penting tadi itu malas. Ya, kalau malas itu tidak ada obatnya kecuali kita yang memupuk rasa malas itu menjadi ya lebih semangat lagi. Ya, lalu apa lagi yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita ini? Sedikit lega ya Bu. Misalnya kita udah diceritakan ke Ibu, udah dapat juga solusi sedikit. Jadi kita ingin bersemangat lagi untuk belajar, ingin meningkatkan lagi minat belajarnya, mengerjakan tugas-tugas yang ketinggalan karena sebentar lagi mau ujian. Iya, benar sekali ya Dita. Kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang belum kita selesaikan. Apalagi ada 10 mapel lagi ya Dita ya. Ada 10 mapel lagi. Apalagi itu pembelajaran produktif. Itu tidak boleh dengan hasil yang sangat minim ya, dengan di bawah KKM
PKM. Coba kita tingkatkan lagi bagaimana pembelajaran kita, ya. Coba disemangatin lagi seperti itu, ya kita ya. Iya Bu. Sekarang kita masih ada proses pembelajaran ya nak ya. Iya, Bu. Tadi kita mengatakan pembelajaran dengan Pak Saiful. Oke. Untuk itu sekarang kita masih dalam proses pembelajaran. Tadi minta izin keluar ya nak ya. Kita masih ada yang ingin sampaikan sama ibu nantinya nak? Masih ada yang ingin sampaikan. Kalau begitu kita boleh kembali lagi ke sini untuk bertemu dengan ibu, menceritakan lagi lebih lanjutnya, atau kita membuat perencanaan untuk kedepannya kita supaya kita lebih berminat atau semangat dalam belajar. Contohnya saja dengan oh iya benar sekali, membagi waktu ya kita ya. Kita membuat bagaimana pembagian waktu kita ya agar lebih terarah lagi, dan juga nanti berharap dengan hasil belajar kita yang memuaskan ya nak ya. Yang ibu sampaikan tadi, kita masih ada kesempatan nak, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Ada 2 minggu lagi ya nak ya, kira-kira perkiraan 2 minggu lagi. Kira-kira kita kembalinya untuk bercerita sama ibu kapan nak? Hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Ibu tunggu kehadiran kita di hari Jumat untuk membahas lagi ya, membahas apa yang perlu kita bahas juga, apa yang kita ingin sampaikan kepada ibu. Berarti kita bertemunya di hari Jumat seperti itu. Oke lah kita terima kasih atas waktu kita, sudah mau bercerita sama ibu, sudah mau berbagi sama ibu di sini. Ibu berharap kita itulah lebih semangat lagi dalam belajar ya. Apapun nanti yang kita rasakan, boleh datang lagi sama ibu, boleh menceritakan kembali. Ya baik Bu. Baiklah Kak, ini ada evaluasi hasil di mana nanti kita bisa menuliskan ya, menuangkan di sini bagaimana nanti apa yang kita dapatkan saat kita telah melaksanakan konseling ini, dan bisa kita kasih ke ibu nanti di saat pertemuan selanjutnya ya nak ya. Baiklah Bu, nanti akan kita isi dan kita kasih di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih ya Gita. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kita, silakan masuk kita. Silakan duduk. Ada yang bisa ibu bantu kita? Iya Bu, seperti yang udah disampaikan kemarin, kita pengen lanjutkan cerita tentang permasalahan kita di Ibu. Oke, terima kasih ya Gita. Kita sudah amanah untuk memenuhi janjinya untuk datang kembali menemui ibu ya, seperti yang ibu sampaikan kemarin. Dan juga kita sudah bicara banyak sama ibu ya nak, sudah melakukan konsultasi, dimana kemarin itu kita mengungkapkan perasaan ataupun permasalahan yang kita rasakan sama ibu yang terkait dengan minat belajar kita ya nak ya. Minat belajar kita yang rendah, motivasi belajarnya, keinginan kemauan belajar kita yang disebabkan oleh faktor keluarga kemarin ya, faktor keluarga, dari lingkungan teman kita, dan juga di kelas dalam artian penyesuaian diri kita di kelas. Oke, untuk itu sekarang apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan setelah kita melaksanakan kegiatan konsultasi kemarin? Ya Bu, setelah konsultasi kemarin, kita udah coba seperti yang disampaikan kemarin ya Bu, seperti kurangnya minat belajar,
kurangnya motivasi, Iya. kurangnya dukungan dari keluarga juga Bu, karena faktor dari teman juga, seringnya main HP. Jadi kemarin kita udah coba untuk menghubungi keluarga kita dan diangkat oleh ibu. Alhamdulillah respon ibu baik dan kita juga menanyakan kabar ibu gimana, dan juga kabar ayah juga. Tapi dari nada bicara ibu yang kita dengar, alhamdulillah semuanya kayak baik-baik aja Bu, seperti tidak ada masalah. Jadi kita udah berpikir positif, mungkin selama kita pernah menghubungi orang tua mungkin tidak jadi apa-apa karena kita aja terlalu berpikir negatif. Berarti kita sudah melakukan kemarin itu untuk mencoba untuk menghubungi keluarga ya Nak ya. Tentang teman kita bagaimana tentang penyesuaian diri kita di kelas seperti apa? Sudah ada kita melakukan satu. Setelah konsultasi kemarin ya. Setelah konsultasi kita bicara kemarin, kita udah mau untuk mencoba memahami karakter teman kita satu-satu. Yang kemarin kita takut karena masa kita dicemoohkan. Berarti salah satunya kita tidak menyesuaikan diri di kelas itu karena kita dicemoohkan. Mari kita yang Ibu sampaikan tadi itu Ibu akan memperlihatkan video singkat tentang semangat kita. Jangan pernah menyerah di dalam pembelajaran. Silakan kita lihat. Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu kehabisan tenaga, atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata. Hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu mau putar balik. Bagaimana tanggapannya kita? Video tadi berisi banyak motivasi ya Bu. Dimana di video tadi kita memulai semuanya dengan mimpi. Iya. Jadi kalau kita tidak usaha, jadi tidak ada hasilnya. Iya, benar sekali ya kita ya. Iya, jadi sebelum kita mau memulai dunia pendidikan, kita pasti punya cita-cita. Jadi kalau kita malas belajar kayak gini, jadinya kapan? Apakah cita-cita itu bisa tercapai kalau kita malas-malasan? Jadi video tersebut berisikan banyak motivasi. Dimana tadi kegagalan itu berasal dari diri kita, dari diri kita yang tidak mau untuk memulai, kayak dari diri kita yang terus merasa gagal. Iya, tidak mau mencoba hal yang baru ya kita ya. Nah, silakan nanti kita menuliskan apa rencana kita ke depannya setelah kita melakukan konseling ini. Boleh kita list ya? Baik. Nanti ini rencana untuk kedepannya kita ya. Yang pertama yaitu minat belajar yang kurang. Rencananya untuk mencoba untuk meningkatkan. Oke, mari kita lihat satu persatu ya kita ya. Nah, dari tadi yang pertama tadi minat belajar yang kurang ini ada tidak kendalanya? Ada. Apa itu kendala yang apa kita? Masih kurang paham materi belajarnya, jadi kayak minat belajarnya masih rendah ya.
Berarti kendalanya masih kurang paham dari materi pembelajaran ya kita ya. Dengan tugas kita menumpuk tadi itu bisa dikatakan kita belum paham untuk mengerjakannya. Mungkin dari hal itu kita bisa juga bertanya langsung ke guru yang bersangkutan ya nak ya, ataupun dengan temannya kita, teman sekelas kita tadi ya nak. Jadi berarti untuk rencana yang kedua susah bergaul dengan rencana, memahami karakter semua teman dan lebih percaya diri lagi. Ini kira-kira ada kendalanya nak? Iya Bu, karena takut nanti dicemoohkan. Kita merasa takut untuk dicemoohkan. Dicoba dulu ya kita ya, dicoba dulu untuk menyesuaikan diri, pendekatan kita. Karena pendekatan kita dengan teman-teman sekelas, coba kita berusaha untuk pertama menegur sapa, habis itu kita sepulang sekolah kita menjalin komunikasi juga dengan teman ya nak ya. Belajar kelompok. Nah iya benar sekali, dengan seperti belajar kelompok, coba kita melibatkan dirinya sama teman di kelas. Iya, karena masih kurang materi, kurang paham materi, jadi kita akan coba tanya. Iya benar sekali. Nah, yang ketiga, datang terlambat dengan rencananya bangun pagi dan akan usahakan tidak telat lagi datangnya. Kalau sebelumnya kita bangunnya jam berapa? Bangunnya pagi kok Bu. Tapi karena males, jadi datangnya dilambat-lambatin. Oh gitu. Memang kalau bangun pagi, tapi itulah kita inilah dulu sehingga itu lambat ya nak ya. Oh main HP juga, aduh main HP juga. Oke. Nah berarti itu kendala kita, tapi rencananya ada ya. Kalau kita itu mengusahakan lagi tidak telat datang. Tadi kita tadi lambat. Akhirnya tadi tidak. Alhamdulillah tadi tidak ya. Kemarin telat, tapi alhamdulillah juga diizinkan masuk oleh Sapam ya nak ya. Ya. Lalu rencana untuk selanjutnya tidak akan keluar malam, akan mengurangi lagi aktivitas di luar. Ya, ini ada kendalanya nak. Ini tidak ada, masih bisa untuk dihindari. Iya benar ya. Ini coba kita untuk tidak keluar malamnya ya. Yang tadi kita sampaikan rencana kita akan dikurangi. Harapan kita atau komitmen kita terkait penyesuaian diri. Bagaimana? Kalau harapan itu tentang penyesuaian diri, Nah, komitmennya ya Teh ya, komitmennya untuk penyesuaian diri itu. akan mencoba lagi ya Bu untuk bergaul tanpa minder. Kalau teman itu tidak mau berteman dengan kita, Iya. lebih percaya diri aja untuk bahwa teman itu mau. Iya, berpikir positif kalau Iya. teman itu akan mau ya kita ya, tidak merespon ya kita ya. Oke lah kita. Nah sekarang ini kan sudah jelas ya nak ya, Iya. sudah jelas yang akan kita lakukan. Poin pertama, kedua sampai selanjutnya. Nah sekarang kita buat komitmen ya nak ya, kita buat komitmen apakah kita bersedia menjalankan apa yang sudah kita rencanakan ini. Bersedia. Bersedia ya, berarti kita sudah bertanggung jawab loh untuk mencoba untuk berkomitmen ya, untuk lebih meningkatkan lagi minat belajarnya kita seperti itu ya. Berarti sekarang kita sudah komitmen ya nak. Untuk kedepannya ibu akan pantau ya, ibu akan lihat perubahan ataupun rencana-rencana kita ini apakah kita lakukan dengan baik ataupun ada berjalan dengan baik ya nak ya. Permasalahan yang kita hadapi ini terentaskan atau terselesaikan. Oke. Nah baiklah kita, karena kita ini sudah tahu ya apa yang akan kita lakukan, kita juga berkomitmen apa ada yang ingin kita tanyakan sama ibu nak.
tentang membagi waktu, Bu. Tentang membagi waktu, ya. Karena kita masih susah untuk membagi waktu belajar dan bermain. Jadi kita ingin tanyakan ke Ibu, gimana caranya supaya kita bisa membagi waktu belajar kita dan waktu bermain. Oke, yang ingin kita tanyakan, yang menjadi persoalan sekarang ini membagi waktu tadi yang kita sampaikan ya, Iya. membagi waktu antara belajar dan bermain. Nah, yang telah kita lakukan ini, yang kita lakukan sebelumnya tadi ya kita ya, dengan kita lebih banyak bermain handphone. Dengan kita berkeluar malam. Coba kita boleh kita tuangkan lagi di sini di atas kertas ini cara membagi waktunya. Nah, untuk pertamanya dimulai dari bangun. Ini mohon maaf kita sholat ya. Nah, udah dibangun terlebih dahulu. Ya, dimulai dari pagi ya. Coba kita untuk lebih mengatur waktunya. Nah, bangunnya kita jam berapa itu kita? Setengah lima. Kalau jarak kita dari kos ke sekolah 5 menit ya, berarti di sini ya, dekat dari sekolah. Oke. Itu tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk kita datang ke sekolah ya. Oke, setelah itu kita pembelajarannya di sekolah ini sampai pukul 4. Jadi ya setengah 4 ya nak ya, 3.30. Setelah itu kita langsung pulang atau tidak? Sebelumnya tidak. Sekarang kita mencoba lagi untuk pulang sekolah, langsung pulang ke kos. Iya, sebelumnya kita tidak langsung pulang ke kos. Berarti itu kan juga sudah menghabiskan waktu berarti ya Taya. Sekarang langsung kita udah pulang setengah 4, coba langsung ke kos. Kita langsung pulang. Setelah itu kan bisa kita istirahat terlebih dahulu ya nak ya. Kalau di kos ini kita semuanya mandiri atau kalau misalkan makan masak di luar, masak sendiri. Tapi juga ada kesibukannya ya Kak ya. Nah setelah itu kan bisa sampai sore. Setelah itu malam apa lagi kegiatannya? Yang sebelumnya keluar malam sekarang kita rencanakan lagi agar mengatur waktunya lebih baik. Yang tadi ya Taya, kalau misalkan malam kita sebelumnya pergi keluar malam, sekarang apa lagi? Nah coba untuk mempersiapkan buku pembelajaran untuk hari esok. Bisa juga kita sambil melihat ya Nak ya, melihat sampai mana materi pembelajarannya. Oke, sudah ya Ta? Coba Ibu lihat sampai di kos. Iya. Oke. Setelah ini tidak terlalu Fokus ke HP. Oh iya, tidak terlalu fokus ke HP. Ini dalam artian nih istirahatnya sampai jam berapa nih? Dimulai dari jam berapa nih istirahatnya kalau di malam hari? Sebelumnya istirahat kita di malam hari jam berapa? Jam 11. Sekarang coba kalau kita sekarang sudah melihat tugasnya, tidak ada lagi tugas untuk hari esok, coba bisa jam 9, jam 10 itu kita sudah istirahat ya Nak ya. Kalau kita tidak istirahat ataupun kurang beristirahat, tentunya juga berdampak ke konsentrasi kita di esok hari. Kita malas ya, sudah bangun terlambat, kita tidak semangat, konsentrasi kita berkurang ya. Iya, mengantuk. Benar. Nah, setelah itu tidur tidak boleh lewat dari jam 9:30. Nah, ini komitmennya kita. Istirahatnya tidak boleh lewat jam 9:30. Oke. Nah, ini sama-sama kita sudah lihat ya Taya, kalau kita berkomitmen tentang perencanaan ke depannya kita. Ada kita berkomitmen belajarnya,
komitmen bagaimana mengatur waktunya kita, ya nak ya. Oh ya, ini juga ibu ada belangko kelengkapan tugas. Nanti juga bisa kita isi ya nak ya. Jadi yang dimana tadi kita mengatakan ada 10 lagi tugas yang belum diselesaikan. Nanti bisa juga nanti ini siapa nama gurunya, matanya apa tugas yang belum dilengkapi oleh kita, bisa kita list di sini. Nanti ini menjadi acuan untuk kita. Nanti kalau sudah selesai, kita bisa minta arah ke guru yang bersangkutan, ya nak ya. Oke, bagaimana kita masih ada yang ingin kita tanyakan atau sampaikan sama ibu nak? Sudah? Oke, kalau seandainya tidak ada lagi yang kita sampaikan, apabila nanti kita menjalankan ini ya, rencana-rencana ini ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan ataupun yang kita rencanakan, boleh ya ibu panggil kembali kita. Boleh Bu. Oke, terima kasih Gita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya untuk kita ya. Yang sudah kita lakukan 2 kali pertemuan untuk konsultasi ini ya nak. Untuk kedepannya adanya perubahan cara belajarnya kita itu seperti apa ya. Oke, nah sekarang kita sudah selesai ya tak? Kita juga dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik ya nak ya. Kita sudah terbuka sama ibu, kita sudah menyampaikan permasalahannya. Terima kasih kita sudah kooperatif untuk datang ke sini dan menyampaikan permasalahan kita kembali ya. Semoga apa yang kita bahas ini memberikan perubahan kepada kita. Untuk komitmennya ini ibu tidak ulas kembali ya kita ya. Ini sudah ada kita buat rencana-rencananya seperti apa ya nak ya. Oke. Berarti ini semuanya rencananya ya nak ya. Oke, baiklah Gita. Untuk itu apa yang bisa kita simpulkan? Dari konseling dan cerita-cerita ibu, kita bisa simpulkan kalau ada masalah jangan terlalu berpikir negatif, selalu berpikir positif. Kalau masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Iya, benar sekali ya. Kalau ada masalah itu kita selesaikan baik-baik, tidak terlalu larut dalam masalahnya. Nah, seperti tugas kita yang menumpuk, ya, kita akan mencoba lagi untuk tingkatkan minat belajar kita. Nah, seperti datang terlambat, kita akan usahakan datang lebih cepat. Iya, tepat waktu ya Kak. Ya, susah bergaul dan akan coba lagi bergaul dengan teman-teman dan memahami karakter satu-satu. Untuk keluar malam itu udah bisa lah ya Bu, dihindari main HP. Kalau main HP kita akan coba Untuk mengontrol dirinya ya, untuk pengendalian dirinya kita. karena itu juga udah buat rencana ke depannya gimana. Iya, benar sekali ya Kak. Lalu bagaimana perasaan kita setelah kita melaksanakan konsultasi ini? Perasaan kita setelah konsultasi dengan ibu, alhamdulillah perasaan kita lega. Kemarin kita selalu berpikir negatif tentang ibu dan ayah karena tidak pernah menghubungi. Karena kemarin ibu suruh hubungi, jadi kita hubungi, alhamdulillah respon orang tua kita baik. Keluarga terjaga aja. Untuk tanggung jawabnya kita bagaimana? Tanggung jawab kita, karena tanggung jawab kita sebagai pelajar ya Bu. Orang tua kita pasti pengen kita sukses. Jadi kita akan coba untuk rajin belajar, tugas tidak menumpuk lagi. Kita yakinkan diri kalau kita bisa untuk sukses. Karena sukses itu bukan cuma di kecerdasan ya, juga percaya diri. Benar sekali ya kita ya. Kalau kita itu bisa sukses, jadi akan meningkat lagi minat belajarnya. Karena sekarang minat belajar kita udah kurang.
Itu tanggung jawabnya kita ya. Dan tadi kita juga udah buat komitmen ya. Oke, bolehlah kita. Kalau misalkan masih ada yang ingin kita sampaikan nantinya, kita boleh datang kembali ke ibu ya nak ya. Boleh bercerita kembali di sini. Boleh menemui ibu ya. Terima kasih ya kita. Iya Bu, kita ibu di kelas ya Bu. Iya nak. Terima kasih ya kak.